Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah hukum melakukan pernikahan beda agama, yang satu muslim, yang satu non-muslim. Kemudian pembahasan yang kedua adalah pembahasan tentang hukum perwarisan pada keluarga yang berbeda agama. Apakah itu bisa berlaku atau justru tidak berlaku lagi? Teman-teman yang dirahmati Allah, dua pembahasan ini akan kita jelaskan dalam perspektif hukum Islam. Bisa jadi nanti penjelasannya berbeda dengan hukum perdata di Indonesia, bisa jadi juga berbeda dengan hukum adat yang ada di daerah kita masing-masing. Sekali lagi, saya akan membahasnya dalam perspektif hukum Islam. Yang pertama, teman-teman sekalian, Islam melarang terjadinya pernikahan berbeda agama. Nah, kalau pernikahan beda agama itu dipaksakan ada, maka pernikahan itu dianggap tidak sah atau dianggap pernikahan yang batil. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-221, Allah Subhanahu wa taala secara tegas melarang kaum muslimin dan muslimah melakukan pernikahan beda agama. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai para laki-laki, janganlah sekali-kali kalian menikahi wanita-wanita musyrikah, sekalipun mereka menurutmu sangat menarik dan mempesona." Karena perempuan muslimah dari golongan budak sekalipun lebih baik dibandingkan wanita dari agama non-muslim. Yang kedua, kata Allah, "Wahai para laki-laki wali, wahai para wali-wali, para bapak-bapak, jangan nikahkan anak perempuan kalian dengan para laki-laki musyrik, sekalipun para laki-laki itu membuatmu takjub dan mempesona. Karena laki-laki muslim dari golongan budak lebih baik dibandingkan laki-laki non-muslim yang lainnya." Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, secara umum bahwa Islam melarang terjadinya pernikahan beda agama, baik laki-lakinya sebagai seorang muslim dan perempuannya wanita musyrikah, atau sebaliknya, perempuannya muslimah dan laki-lakinya adalah musyrik. Dua pernikahan itu sama-sama dianggap sebagai pernikahan yang cacat, dianggap tidak sah atau batil. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, jika pernikahannya saja dianggap tidak sah, tadi misalkan kalau dalam kolom komentar disebutkan perempuannya muslimah, kemudian laki-lakinya beragama Hindu. Menurut perspektif agama Islam, agama non-muslim itu dibagi menjadi dua. Ada agama non-muslim yang masuk dalam kategori kitabiah, dan ada agama non-muslim yang dianggap sebagai wathaniyah. Untuk yang kitabiah, itu masuk di dalamnya adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani yang asli gitu ya. Itu nanti laki-laki muslim masih boleh menikahi wanita kitabiah Yahudi atau Nasrani, tapi tidak sebaliknya. Artinya wanita muslimah secara mutlak diharamkan untuk dinikahi oleh laki-laki non-muslim baik Yahudi maupun Nasrani gitu. Nah, untuk agama non-muslim yang masuk dalam kategori wathaniyah seperti Hindu, Buddha, itu mutlak tidak boleh terjadi pernikahan apapun, baik laki-lakinya yang muslim, perempuannya non-muslim, atau perempuannya yang muslimah, laki-lakinya non-muslim. Itu haram mutlak. Karena Hindu, Buddha dalam perspektif kita masuk dalam kategori non-muslim yang disebut wathaniyah. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kalau pernikahannya saja dianggap tidak sah, maka hukum yang timbul setelah itu, termasuk hukum perwarisan, dianggap tidak berlaku lagi. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Ini sekali lagi saya menjelaskannya dalam perspektif agama saya, yaitu Islam, kepada teman-teman saya yang juga muslim dan muslimah. Jadi mohon maaf kalau seandainya ada teman-teman dari agama lain, termasuk yang ditanyakan di sini adalah Hindu, jangan tersinggung karena ini saya jelaskan menurut agama saya dan kepercayaan saya. Demikian teman-teman sekalian, aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.